Mari kita bersama-sama membuka kitab suci dari Injil Yohanes, pasal yang ke-15. Injil Yohanes, pasal yang ke-15. Setelah mendapatkan, kita membaca dari ayat 9 dan seterusnya. Injil Yohanes, pasal yang ke-15, dari ayat yang ke-9 dan seterusnya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Kita membaca kitab suci sampai di sini. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami sudah membuka kitab-Mu. Kami sudah membuka firman-Mu. Sekarang kami menunggu Engkau membuka hati kami, membuka telinga kami, sehingga kami yang datang kepada-Mu boleh mendengarkan suara yang manis dari surga. Suara tegur yang sangat indah untuk merubah hidup kami. Beri kepada kami niat mau dengar, mau taat, mau mengikuti, mau berubah sesuai kehendak-Mu. Sehingga hidup kami tidak menjadi sia-sia, karena tanpa firman-Mu kosong adanya kerohanian kami. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, dari pasal 15 ayat pertama kita lihat Yesus menjadikan diri seperti sebatang pohon. Di dalam binatang dia memilih, dia adalah domba. Di dalam tumbuhan dia memilih adalah anggur. Baik domba maupun anggur adalah yang paling lemah, yang paling tidak berdaya, tidak bisa membela diri dan tidak banyak gunanya. Domba satu-satunya ciri khas keistimewanya adalah dia bodoh dan tidak tahu arah. Kami semua, kita adalah seperti domba yang sesat, masing-masing berjalan di dalam jalan kita sendiri-sendiri. All we like sheep has gone astray. Everybody chose our own way. We turn away from our God. We chose our own way according to our own will. We oppose Him. We reject Him. Kita semua seperti domba, bodoh tidak tahu arah. Dan Kristus menjadi domba Paskah yang mati mengganti kita. Sehingga dia membawa kita kembali, dan dia sendiri menjadi domba yang menjadi pengganti bagi kita. Pada waktu Yesus memakai pohon-pohonan untuk melukiskan diri, dia pilih pohon anggur yang tidak tahu modelnya apa. Tidak ada seorang bisa melukiskan pohon anggur bentuk aslinya apa. Semua pohon anggur yang digambar ada digambar menurut kerangka, menurut sesuatu yang dibikin untuk dia merambat di atasnya. Kalau engkau membuat sesuatu kerangka yang tinggi, pohon anggur akan menjadi tinggi. Kalau engkau membuat sesuatu kerangka yang rendah, dia akan merambat di bawah. Karena pohon anggur tidak ada peta teladan diri. Dia hanya peta teladan menurut apa yang Bapa mau. I am the true wine and my Father is the husbandman.
Bapakulah pengasuhnya. Aku taat kepada Bapa. Segala sesuatu yang disebut virtue, segala sesuatu yang disebut etika dan moral, prinsip yang paling tinggi ada berdasarkan Kristus sebagai teladan kita. Sebagaimana Kristus memperlakukan diri di hadapan Allah yang mengutus, di situ kita belajar bagaimana taat kepada Kristus yang mengutus kita. As my Father sent me to you, I send you too. As my Father loved me so, I love you too. I obey to my Father, and that is the example. That is the way you should learn how to obey to me. Sebagaimana Allah mengasihi aku mengasihi kamu. Belajarlah dari cara aku bagaimana mengasihi kamu untuk mengasihi satu dengan orang lain. Yesus adalah pokok anggur yang lembut, yang lemah, yang tidak bisa membela diri. Kita telah merenungkan bahwa pokok anggur adalah kayu yang tidak cocok bikin meja. Kayu yang tidak bisa bikin kursi. Kayu yang tidak bisa bikin tongkat sekaligus. Itu kayu yang terlalu rapuh, terlalu tidak kuat. Tetapi pokok anggur mempunyai kelebihan lebih daripada semua pohon yang lain. Di antara semua pohon, pohon anggur adalah pohon yang paling banyak berbuah. Dan disitulah fungsi kita mengikut Tuhan Yesus. Tuhan berkata, I am the true vine, you are the branches. So your uniqueness, you are different from the cedars. You are different from the fig trees. You are different from other very tall, very strong, very arrogant trees. You are not as them. You should, like me, meek, look weak, and tender, and obedient and submissive to your Father. Kelebihan Kristen adalah kita lembut. Pada waktu kita kaku, pada waktu kita hebat, waktu kita rasa kita boleh merajalela bagi orang lain, saat itu pun engkau gagal. Saudara-saudara, kadang-kadang kita mau menyatakan gengsi kita, kelebihan kita, kebolehan kita. The minute when you show off is the minute God not glorified. Saat engkau menonjol diri, pada saat engkau memamerkan show off diri hebat, saat itu kemuliaan Tuhan dicuri oleh engkau. Engkau mulai gagal. Banyak bahkan pendeta tidak mengerti rahasia ini. When you are weak, when you feel we are weak, when you are meek, when you submit to God, at that time you are strong. Paulus berkata, pada waktu aku lembut, di situ aku menjadi kuat. Pada waktu saya menganggap diri kuat, saya menjadi jatuh. Yesus Kristus berkata, barang siapa yang menganggap diri bisa berdiri tegak, dia harus hati-hati. Karena paling gampang untuk orang yang arogan jatuh. Satu kali kita berfoto, lalu karena tidak cukup tempat, mesti ada sebagian orang jongkok di depan. Saya waktu itu masih umur 23. Saya pilih jongkok. Saya pilih duduk di paling depan. Ada orang berdiri tinggi, ada yang duduk di kursi. Lalu kita yang masih muda jongkok di depan. Berada duduk di tanah. Lalu seorang missionary dari Reform, dari Christian Reform Church dari Amerika, namanya Nellie DeWard. Dia ibu rohani saya. Dia mengatakan satu kalimat, saya tidak pernah lupa. Orang yang duduk di tanah, tidak mungkin jatuh. Semua, 1, 2, 3. Orang yang duduk di tanah, tidak mungkin jatuh. Down to earth. Kalau saya pendeta besar, saya pendiri GRI, saya pemimpin kekristenan, tapi saya mau down to earth, saya mau duduk di tanah, saya tidak mungkin jatuh lagi. Kalau jatuh lagi, jatuh kemana? Sudah di tanah, sudah di jubin. Jatuh lagi, pasti jatuh ke dalam lengan Tuhan, yang di dalamnya penuh rahasia untuk memelihara saya. We are in the good hand of God, in Jesus Christ. Kita berada di tangan Tuhan. Kalau kita jatuh lagi, jatuh ke dalam cinta kasih lebih dalam. Jatuh lebih bersatu, lebih erat, dan lebih bergabung dengan dia. Union of Christ more profound, more deeply. Biar kita belajar rendah hati. Apakah rahasia seorang hamba Tuhan yang sukses? Agustinus mengatakan 3 rahasia. Waktu orang catat, dia mengatakan pertama, rendah hati. Lalu kedua, rendah hati. Ketiga, rendah hati.
Bapak Augustinus Pikun kali ya. 3 kali diulangi sama. Yang kedua yang ketiga apa? Dia bilang no, nothing other than this. The 3 things same. Humble, humble, humble. Yesus selalu begitu rendah hati. Yesus ditinggikan bukan untuk diri sendiri. Yesus diangkat tinggi, dijunjung tinggi justru oleh Roh Tuhan, oleh Allah sendiri, bukan atas kemauan dia sendiri. Maka dia selamanya menjadi raja, menjadi Tuhan kita yang tak mungkin kita mentari dia turun. Tak mungkin kita berhasil melawan dia. Karena nothing to be opposed. Dia begitu baik, begitu rendah hati, begitu rohani menjadi teladan kita masing-masing. I'm a true wine, akulah pokok anggur yang lembut, yang lemah, yang tidak mempunyai gaya sendiri, yang tidak mempunyai image sendiri. Karena my father is my husbandman. Bapakku lah yang mengelola, bapakku yang memupuk, bapakku yang melihara, yang membesarkan aku. Segala sesuatu dari dia. Maka Yesus Kristus berkata, ayat ke-8, you should bear more fruits. You should bear plenty fruits. Then people will know that you are my follower. Engkau harus berbuah banyak. Maka orang akan tahu engkau pengikutku melalui ini. Saya sangat tertarik ayat pertama, true wine. Ayat ke-8, more fruits. Ayat pertama adalah kualitas. Ayat ke-8 ada kuantitas. Saya berkali-kali berkata, keep the quality first. And the quantity will finally automatically come up for those who are pursuing it. Kalau engkau memelihara kualitas dengan tanpa kompromi, tanpa menyerah, maka kuantitas akan datang. Saudara-saudara, gereja dimulai daripada 20 orang. Sekarang sudah lebih 700 orang pagi sore mengikut kebaktian. Tetapi saya tidak rasa ini banyak. Kita terbatas dengan tempat sehingga tidak bisa bertambah-tambah lagi. Mengapa kuantitas diberikan? Karena kita dari permulaan tidak mau takluk kepada segala prinsip kompromi. Dari permulaan kita tidak mau menyerah. Kita mau keep the quality first. Lalu kuantitas ditambah oleh Tuhan kepada kita. Engkau harus berbuah banyak. Setelah Yesus memberikan kalimat ayat ke-8. Dia menyambung dengan ayat ke-9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menurut perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menurut perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Hal ini bukan pertama kali muncul di dalam pasal ini. Tapi pertama kali dikatakan di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34. Sebagaimana Bapakku mengasihi aku mengasihi engkau. Kasihilah kamu seorang dengan lain seperti aku mengasihi engkau. Kita tidak boleh memakai cara mengasihi Allah untuk mengasihi orang lain. Meskipun kita mengetahui mengasihi Allah jauh lebih gampang dari mengasihi saudara. Mengasihi saudara itu banyak hal yang merintangi. Karena banyak saudara kita tidak terlalu enak kita cintai. Kita lihat saudara-saudaraku banyak kelemahan, banyak kekurangan. Banyak hal yang ganjil yang kita tidak bisa cintai. Tetapi kalau kita memakai cinta kita kepada Tuhan untuk mencintai manusia yang lain, baik tak? Saya tanya, with your love to God, to love your brother, is it good? Kalau kita pakai cinta kita kepada Tuhan untuk mencintai sesama kita, baik tidak? Tidak baik. Karena cintamu kepada Tuhan bisa berubah. Lalu engkau memakai cintamu kepada Tuhan untuk menjadi ukuran mencintai sesama, itu akan berubah juga. Satu-satunya kriteria yang stabil dan konstan adalah memakai cara Tuhan mengasihi aku untuk menjadi ukuran mengasihi orang lain. Karena cinta Tuhan terhadap kita tidak berubah. Kadang-kadang saya menguji IQ-mu sampai di mana. Pengertian kitab sampai di mana. Kita selalu menjadi kacau. Kita selalu tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah di mana. Kita selalu menganggap yang dianggap benar itu sudah benar. Maka kita tidak akan berubah.
Pagi ini saya berkata, kenapa banyak pendeta tidak pernah berubah? Karena mereka anggap apa yang mereka kabarkan sudah benar. Mereka tidak mempersiapkan orang memikul salib. Engkau mempersiapkan orang untuk menjadi rakus. Dari mana kita tahu? Karena engkau kalau percaya Tuhan, engkau menjadi kaya. Engkau percaya Tuhan, engkau menjadi makmur. Itu umpan membuat orang rakus. Menjadikan orang dunia lebih duniawi. Karena pemimpin sendiri lebih duniawi dari orang dunia. Sebelum Krismon, pada waktu itu $1 $2.000. Pada waktu itu sudah ada seorang pendeta yang mempunyai uang deposito di bank atas nama dia sendiri. 18M. Hal ini karena bendahara mereka yang sudah tidak setuju dengan dia keluar dari gereja itu. Lalu bicara di luar tentang hal ini. Kenapa? Di dalam satu makalah yang saya baca dengan mata di atas kepala saya sendiri. Dia menulis begini. Dia mengatakan sebagaimana biasa dari gereja-gereja yang lain. Perpuluhan milik hamba Tuhan. Wah, saya baru tahu. Bukan pribadi. Tapi gereja-gereja yang lain juga begini. Dia tidak tulis gereja mana. Tidak ada itu gereja perpuluhan milik pendeta sendiri. Itu adalah bikinan mereka yang tidak mau belajar teologi. Yang tidak mau patuh kepada kitab suci. Dan mereka sendiri mentafsir kitab suci. Karena perpuluhan untuk orang Lewi. Nah, saya orang Lewi. Engkau bukan Lewi. Engkau Wile. Saudara-saudara. Karena mereka anggap mereka orang Lewi. Mereka berhak mengambil perpuluhan. Lalu ayat itu dicomot. Ayat itu dipaksakan. Untuk sesuai dengan ambisi sendiri. Saudara-saudara, kalau orang mempunyai bakat besar, anggotanya beribu-ribu, semua perpuluhan dimiliki oleh dia, pasti dia kaya sekali. Kalau perpuluhan daripada orang-orang reform semua dimiliki oleh Stephen Tong, saya berapa kaya? Tapi saya bukan orang itu. Karena saya mengetahui yang disebut orang Lewi bukan satu orang. Yang disebut orang Lewi itu satu suku. Satu suku di antara 12 suku. Kalau setiap suku memberikan perpuluhan, lalu mereka punya income antara 100, maka 10% yaitu 10 digabungkan 12 suku cuma berapa? 100. Kalau 12 suku cuma 1.200. 1.200 untuk satu suku, suku Lewi. Dan suku Lewi harus keluarkan lagi 10%. Berarti suku Lewi cuma mendapatkan 120 untuk seluruh suku. Bukan untuk satu orang. Pemikiran yang rakus. Pemikiran duniawi yang tidak mau bertobat. Mengakibatkan pemimpin semua menjadi setan-setan yang tamak uang lebih dari dunia. Orang-orang menjadi pemimpin gereja, pakai pelang gereja, menjadikan semua orang ikut teladan mereka. Saudara-saudara sekalian, Yesus mengatakan, aku mengasihi engkau. Dengan kasih itulah kau saling mengasihi. Jangan dengan kasihmu kepada aku untuk saling mengasihi. Kau mengasihi orang lain berdasarkan kasihmu kepada aku, itu bahaya. Karena kasihmu kepadaku adalah kasih yang bisa berubah. Kasih yang tidak stabil. Kasih yang relatif dan bukan mutlak. Terbalik, pakailah kasihku kepadamu untuk mengasihi orang lain. Ini bukan dicatat di sini. Sebelum di sini pasal 13 ayat 34 sudah dikatakan. Dan dari situ dia mengekstensi ke sini. Mengekspand supaya kita mengerti lebih mendalam. Kasihilah sesamamu. Seperti sebagaimana aku mengasihi engkau. Can you compare any love with the love of Jesus? Never. Can you understand more deeply of any love than understand the deep love of Jesus? Never. Cinta yang paling dalam, paling limpah. Yang Paulus terpaksa memakai istilah kata sifat. Yang tidak pernah muncul di Shakespeare, Charles Dickens, Samuel Johnson, atau Turgenev, atau Gorky, atau Badayev. Dia mengatakan alangkah panjangnya, lebarnya, tingginya, dalamnya. Adakah engkau bicara sama pacarmu, cintaku panjangnya, lebarnya, tingginya, dalamnya? Itu kata sifat yang belum pernah muncul di dalam buku apapun dalam sejarah daripada sastra dunia. Not even one person ever would describe so-called the love of God with the 4 sentences like this.
Cinta Allah itu panjang, cinta Allah itu lebar, cinta Allah itu tinggi, cinta Allah itu dalam. Seorang yang Protestan yang ditangkap pada waktu reformasi, dimasukkan penjara. Yang penjara itu kamarnya cuma 1 meter kali 1 meter besarnya. Mau jongkok tidak bisa, mau tidur tidak mungkin. Mau melenturkan dia punya kaki, tidak ada tempat. Dia hanya bisa berdiri di situ lalu pegang. Berbulan-bulan tidak bisa tidur seperti itu. Lah akhirnya dia digantung mati. Seorang yang mengabarkan Injil sungguh-sungguh tentang kebenaran Yesus Kristus harus dibunuh setelah dikurung bertahun-tahun di sesuatu kamar yang 1 meter kali 1 meter. Engkau mau apa di situ? Engkau jongkok kaki kena dinding. Dindingnya kasar dari batu yang kasar sekali. Engkau mau tidur tidak bisa berdiri. Engkau hanya bisa berdiri, hanya bisa memegang tembok-tembok. Pada waktu dia digantung, dibawa keluar dari penjara menuju ke tempat di mana menjalankan hukuman itu. Orang melihat mukanya senyum, berseri-seri seperti orang yang baru nikah. Senangnya, puasnya luar biasa. Orang-orang heran, bukankah ini yang dipenjarakan berbulan-bulan? Bukankah ini yang berada di penjara 1 meter kali 1 meter? Bukankah ini di penjara di tempat yang tidak ada jendela, hanya satu lampu kecil? Berbulan-bulan, berpuluh-puluh hari di situ, kenapa dia masih senyum-senyum? Maka ada seorang mengatakan, I want to go to that place. I want to inspect, I want to observe, I want to understand what is the secret that he still keep smiling face. He still feels so and show that he is so happy. Mereka minta masuk ke dalam penjara di mana dia kurung berbulan-bulan. Mau mencari rahasia. Tidak ada kitab suci, tidak ada buku nyanyian, tidak ada alat apapun kecuali kalau makan, dikasih makan lalu dikeluarkan lagi. Dia tidak ada apa-apa pun. Akhirnya sebelum mereka keluar dari penjara, menemukan di dinding ada sesuatu hal yang digambar dengan kuku. The only instrument he had is the nail. Dia pakai kuku kerak di atas dinding itu. Satu tanda kayu salib yang kosong. Kayu salib yang hanya pinggirannya saja. Tidak ada padat. Tidak ada apa-apa. Dan di tengah-tengah ditulis cinta kasih. Di kanan ditulis panjang. Kiri ditulis lebar. Yang di tinggi ditulis tinggi. Yang di bawah ditulis dalam. Alangkah panjangnya, lebarnya, tingginya, dalamnya. Kasih Kristus. Tandanya salib. Kasih di tengah. Panjang, lebar, tinggi, dalam. Oh, mereka sadar. The love of Christ constrains him. The love of Christ satisfying him. The love of Christ moves him. Enlighten him. Give comfort to him. Console him forever. Ada cinta Kristus yang telah mendorong, memberikan pengharapan, yang memberikan anjuran, memberikan kekuatan kepada dia. Cinta salib yang alangkah tingginya, alangkah dalamnya, alangkah panjangnya, alangkah lebarnya. Maka Kristus berkata, as what I have loved you, you should love your brothers just like what I love you. Kasihilah saudara-saudara kekasihmu. Kasihilah sesamamu seperti aku mengasihi engkau. Ini perintahku. Lalu saya tanya, kapan seharusnya engkau melaksanakan saling mengasihi perintah Kristus? Pada waktu orang banyak senang sama kamu? Tidak. Pada waktu engkau tidak puas kepada orang lain, saat itu engkau harus menjalankan. Apa artinya saling mengasihi? Di dalam dirimu tidak boleh mempunyai minat, ada musuh, ada orang tidak senang. Bukan begitu Pak Tong. Bukan begitu apa? Memang begitu. Rekan-rekan yang kau tidak senang, itulah tujuan cinta kasih. Orang-orang yang membuat engkau risau, itulah orang yang menjadi objek kasih. Saya bersyukur saya belajar satu hal di dalam hati saya, tidak ada musuh. Engkau bagaimana melawan saya sama kasihan dan berdoa bagimu. Aku tidak suka membela diri. Aku tidak suka menyerang kembali. Aku tidak suka menjawab kepada semua orang yang curiga kepada saya. That is my calling.
My calling is to love one another. My calling is to preach the gospel. My calling is to share the word of God and to bring forth the good tidings of Christ among the heathens, to call upon the pagans to repent to Jesus Christ. Kalau jiwa kita tidak ada musuh, tidak ada satu orang yang bikin kita jengkel, kita akan hidup lebih umur panjang. Saya berkata ke saudara, saya masih bisa hidup bukan karena saya lebih sehat. Saya masih hidup karena hati saya tidak ada gangguan kebencian kepada orang lain. That is the secret. If you have no hatred to others, if you can love one another, if you learn from Jesus Christ how to be merciful to others, how to forgive others, not defending yourself, not offending others, probably your life will be expanded longer. Ini satu rahasia rohani. Kita bagaimana capek, tidak kekurangan sukacita. Saudara-saudara sekalian, kalau kita betul-betul melayani Tuhan dengan capek, kita tetap tidak kurang sukacita. Kita bagaimana letih lesu, kita tidak kurang kepuasan di dalam hati. Karena I have served my Lord. I'm serving the one who had been crucified for me. The one who had taken away all my sins. The Lord Jesus Christ, the Son of God, the only begotten Son of God, who bare my sins, who suffered to replace me on the cross. Dengan ucap syukur seperti itu, engkau akan mengasihi orang lain lebih. Engkau akan bekerja pekerjaan Tuhan lebih rela, lebih sudi, lebih sungguh-sungguh mau berkorban. Dan di situ imbalannya adalah Tuhan akan menghibur engkau, memberikan kekuatan tambahan kepada engkau. Saudara belajar mengasihi orang lain. Saya tanya sekali lagi, when should be the time we love one another? The time when you get offended. The time where people are enemies of you. Engkau bilang, kalau mereka baik sama saya juga baik kok. Saya asal jangan diganggu, saya baik-baik. Saya tahu lu baik-baik. Tapi lu coba baik-baik waktu engkau tidak diganggu. Itu baik-baik orang kafir. Orang kafir sama. Kalau ada orang ganggu juga baik-baik. Anjing juga sama. Kalau ada diganggu juga baik-baik. Tapi kalau engkau tendang dia pasti menggigit kamu. Kurang ajar lu ya. Dia bilang, lu kurang ajar duluan. Tapi dia bisa bahasa Indonesia. Dia bilang, kayak gila lu ya. Lu tendang saya kok bilang saya kurang ajar. Kadang-kadang kita tidak sadar berapa banyak kita melukai orang lain. Kadang-kadang kita tidak insyaf berapa banyak kita telah merugikan orang lain. Cuma kita terlalu gampang insyaf kalau orang lain melukai kita. Karena kita mempunyai jiwa skizofrenik dan kita mempunyai jiwa paranoid. Kalau engkau mengatakan orang boleh, orang katakan engkau tidak bisa. Kalau engkau kurang sopan tanpa orang lain itu lumrah. Kalau orang lain tidak sopan sama kamu, engkau marah. Karena apa? Arogansi. Karena gengsi. Karena kesombongan di dalam dirimu membuat engkau menjadi paranoia. Saudara-saudara sekalian, when will be the time we should love one another? What is the moment we should love another? The moment when you are offended. The moment when people hate you. And that is the examination from God. That is the moment to be examined by God. To show how endure, how loving, how merciful you are. Kita sering tidak tahu rahasia cinta itu apa. Cuma tahu kalau cinta, kalau dia ganteng, dia elok, dia kaya, dia baik sama kita cinta. Itu cinta kafir. Cinta orang Kristen dan cinta terbalik. Engkau tidak baik kepada saya tetap mencintai kamu. Engkau tidak hormati saya tetap mengasihi kamu. Engkau tidak mengerti saya tetap mau mengerti kamu. To love a person who is in the failure, that love is true. To love a person to sacrifice yourself, to accomplish others, that is true love. Cinta sejati adalah cinta menyangkal diri, mengorbankan diri demi membangun orang lain. Mengkorbankan diri demi melengkapi orang lain. Itu cinta sejati. Yesus berkata, sebagaimana aku mengasihi engkau, engkau harus mengasihi sesamamu. Dengan demikian, engkau melaksanakan perintahku.
Orang yang melaksanakan perintahku adalah orang yang selalu berdiam di dalam diriku. You will always abide in me. Always live within me. Engkau akan hidup bersama dengan aku di dalamku jika engkau menjalankan perintahku. Dan perintahku adalah engkau harus saling mengasihi. Saudara, saya sudah bicara sama saudara dengan beberapa kalimat. Pasal 14 sampai pasal 16. Ini 3 pasal adalah kalimat-kalimat perpisahan sebelum Kristus naik ke atas kayu salib. Berbeda dengan pasal 5 sampai 7 di Matius menjadi permulaan Kristus mengajar pada waktu dia mulai pekerjaan sebagai Mesias. Pasal 14 sampai pasal 16 adalah setelah selesai tugas Mesias dan sebelum naik atas kayu salib, dia memberikan pertuturan yang terakhir sebagai kata-kata perpisahan dengan murid-murid. Dan perpisahan ini mengandung salah satu hal yang paling penting, yaitu mengutus Roh Kudus turun kepada dunia ini. Hadiah Tuhan untuk umat manusia terbesar adalah mengirim anak yang tunggal. The biggest gift God have given to this world is He sent His only begotten Son to be the gift freely to be given to human being. Tetapi hadiah terbesar Tuhan berikan kepada gerejanya adalah mengirim pribadi ketiga. The first person God sent the second person Christ to the world. That is the biggest gift. The first and second person give the third person to the church. That is the biggest gift. Hadiah Tuhan untuk dunia terbesar adalah Yesus Kristus. Hadiah Tuhan kepada gereja adalah mengirim Roh Kudus dari Bapa dan Anak memenuhi kita, memimpin kita, mencerahkan kita, membawa kita kepada kebenaran. Kita bersyukur kepada Tuhan, Allah Bapa, Allah Anak bekerja sama dengan cinta kasih, tidak peduli pengorbanan berapa besar. Yesus pernah datang di dunia 33 tahun setengah, lalu naik ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, Bapa dan Anak kirim Roh Kudus turun untuk sampai hari ini belum pulang. Roh Kudus pada hari Pentakosta turun ke dunia sampai hari ini masih di gereja, belum kembali ke surga. Itu cinta yang begitu besar, cinta begitu beribu-ribu tahun berada di tengah-tengah kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, kalau 14 sampai 16 adalah nubuat dan janji tentang Kristus mengirim Roh Kudus kepada kita. Kenapa pasal 15 khususnya dari ayat pertama sampai pertengahan tidak ada kalimat tentang Roh Kudus? Where is the Holy Spirit in this portion? Di dalam bagian ini di mana Roh Kudus? Saudara-saudara, saya berkata kepada saudara, di dalam ayat-ayat ini menyembunyikan peranan Roh Kudus yang tidak kelihatan. Yesus adalah pokok anggur, kita adalah apa? Ranting-rantingnya. Di antara pokok dan ranting itu ada satu yang mengalir. Dari pokok ke ranting itu apa? Getah. Getah yang memberikan suplai kepada ranting itu mewakili Roh Kudus. Tanpa pekerjaan Roh Kudus, kelimpahan anugerah Tuhan tidak tiba kepada hidup kita masing-masing. Tanpa pekerjaan Roh Kudus, tidak ada anugerah Tuhan yang disalurkan ke dalam hidup kita yang senantiasa kering. Kita bersyukur kepada Tuhan, hidup kita begitu diberikan kelebihan, diberikan akan kecukupan. Karena getah itu mewakili anugerah Tuhan yang dilimpahkan ke dalam hidup kita yang bersaksi melayani Tuhan. Puji Tuhan. Yesus berkata di sini, maka jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Yang disebut tinggal di dalam Kristus. Itu apa artinya? Tinggal di dalam Kristus berarti bergabung terus menerus, tidak berhenti, senantiasa di dalam hubungan erat dengan Kristus. Who can keep that? Kita selalu mendengarkan union with Christ, dan gereja yang paling banyak membicarakan tentang union with Christ bukanlah gereja Protestan, bukanlah Reform, bukanlah
juga akan Anglican, Methodist, Baptist, atau gereja-gereja yang lain. Gereja yang paling banyak bicara tentang union with Christ ada gereja Ortodoks. Dan mereka mementingkan Yohanes jauh lebih daripada Paulus. Protestan menekan kepada Paulus dan teologi pikiran Paulus. Dan Ortodoks menekan pikiran dan pentingkan akan Yohanes. Dan union of Christ paling sering mengandung 4 yang paling penting. Yang pertama adalah spiritual union. Kedua ada organic union. Ketiga ada eternal union. Dan keempat ada mysterious union. Bukan mistik, tetapi misterius. Bukan organization, tapi organic. Karena ini ada organic union. Roh Kudus yang menjadi penengah, menjadi mediator, membawa getah, membawa kelimpahan anugerah Roh Kudus untuk dicurahkan ke dalam diri kita, mengisi kebutuhan kita, memperbarui relasi kita, membuat kita limpah penuh cinta kasih, sehingga pekerjaan Roh Kudus mengakibatkan kita bisa tinggal di dalam Kristus untuk terus menerus. Saudara-saudara, orang kalau mempunyai relasi baik dengan Tuhan, ngomong sama dia berapa kalimat engkau sudah sadar. Hamba-hamba Tuhan yang mempunyai relasi baik dengan Tuhan, khotbah berapa kalimat engkau sudah sadar. Dia sedang menyampaikan pengetahuan atau dia sedang menyampaikan isi hati dia yang limpah relasi dengan Tuhan. Orang rohani bisa mengerti, bisa menaksir, bisa mengukur segala sesuatu. Jika engkau dipenuhi Roh Kudus dan engkau berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus, dengan sendiri engkau sadar pendeta ini beres atau tidak. Ini sedang menyondol diri, ini sedang mempamerkan pengetahuan, atau ini sedang membagikan kelimpahan hidup. Jika engkau mempunyai relasi baik di dalam Tuhan, engkau mempunyai kelimpahan relasi dengan Roh Kudus, dengan sendiri engkau mengetahui orang Kristen yang lain bersaksi, saksi dia itu memuji diri, meninggikan diri atau meninggikan Kristus. Ini tidak bisa disimpan, tidak bisa dipura-purakan. Saya paling takut banyak orang sudah sekolah teologi, mereka sudah menjadi mesin khotbah. Mereka sudah pintar mengatur bahasa. Setiap kalimat itu seperti kalimat dari Sion. Setiap kalimat itu tidak ada salah di teologinya. Semua benar. Tapi kering. Dingin. Dan mematikan orang. Paulus berkata, harafiah mematikan. Hanya makna spiritual itu menghidupkan. Setiap khotbah, kalau kita khotbah hanya dengan bahasa. Dengan tata bahasa, retorik yang bagus. Dengan kalimat-kalimat yang bersastra, tapi tidak urapan Roh Kudus. Khotbah itu mematikan orang, bukan membangkitkan orang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Yesus berkata, jalankan perintahku. Perintahku adalah saling mengasihi. Dengan menjalankan perintahku dan melaksanakan saling mengasihi, engkau senantiasa berdiam di dalam diriku. You abide in me forever. Every minute, every moment, you abide in me consistently. Saudara-saudara, Tuhan memberkati kita, biar kita menjadi orang yang berdiam di dalam Kristus. Lalu dari ayat 11 dia katakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Apa artinya? Kamu ada sukacita? Ada. Kamu sudah ada sukacita, tapi sukacitamu tidak pernah penuh. Sukacitamu itu ada conditional. Kalau engkau mendapatkan berkat ini, berkat itu, sukacita tambah. Kalau sukacita itu tidak tambah, karena kurang berkat, engkau tidak tambah. Maka Yesus mengatakan, sukacitamu boleh ada di dalam dirimu, supaya sukacitamu menjadi penuh. Artinya apa? Sukacitamu tidak cukup. Engkau perlu menerima sukacitaku. Dan kalau sukacitaku ada di dalam dirimu, engkau mendapatkan sukacita yang penuh. Your joy will be fulfilled. You fully enjoy the true happiness. Because my happiness is within you. Kalau engkau berdiam di dalam diriku, aku berdiam di dirimu. Di situ sukacitaku akan memenuhi sukacitamu yang tidak penuh.
kita mempunyai sukacita. Tapi sukacita yang kita miliki selalu kering, selalu tidak penuh. Banyak pemuda-pemudi tidak suka ke gereja karena tidak interest. Nothing attracting. Yang menjadi daya tarik pergi tempat dansa, tempat judi, pergi tempat mabuk, pergi tempat main-main perempuan. Itu bukan sukacita, itu senang-senang. Orang yang tidak mengerti sukacita cuma tahu senang-senang. Dia menjadi encim senang-senang. Menjadi saudara senang-senang. Menjadi manusia senang-senang. Senang-senang sama sukacita lain. Seperti wanginya perempuan sama wanginya bunga lain. Wanginya perempuan itu ditambah dari luar. Satu hari kemudian keringannya bau, hilang wanginya. Wangi bunga tidak usah dikasih. Pernahkah engkau melihat orang kasih parfum untuk bunga? Bukan dikasih lagi minyak wangi. Tidak perlu. Karena wanginya dari dalam bukan dari luar. Tetapi manusia wanginya dari luar. Wah, engkau pertama kali pacaran, engkau lihat, wah ternyata wanita itu wangi sekali loh. Nah, seperti pria-pria keringnya bau sekali. Tetapi ibu tahu tidak itu kosmetik habis berapa banyak uang? Tahu tidak seluruh dunia, 40 tahun yang lalu saya baca, kosmetik yang dipakai uang oleh wanita-wanita seluruh dunia. Semua dijumlah, cukup menunjang pekerja misi seluruh dunia 1300 tahun. Sekarang bukan seorang wanita pakai minyak wangi. Pria iya, lebih mahal lagi. Karena pabrik-pabrik tahu pria mempunyai gaji lebih besar dari wanita. Dan dihantam, dipukul. Ini dunia sudah gila. Seorang ahli ROG bilang sama saya. Waktu engkau beli Frank Mueller. Kecuali engkau beli ROG Frank Mueller yang betul-betul complication. Yang betul-betul yang rumit sekali. Yang biasa mesinnya ada mesin ITA. Cuma diganti rotasinya itu emas. Lalu mesin yang $30 dijual lebih $10,000. Saudara-saudara. Manusia makin lama makin gelap hati nuraninya. Sesudah mempunyai nama besar cuannya. Cuannya itu terjemah bahasa itu untungnya. Banyak luar biasa. Senang kok. Karena apa? Bisa cuannya cuan aja. Saudara tahu tidak uang yang kau bayar untuk setan jauh lebih banyak dari uang yang kau persembahkan oleh Tuhan. Berapa banyak yang kau beri kepada Tuhan? Sudah jalankan perpuluhan belum? Engkau pencuri-pencuri di dalam gereja. Perpuluhan milik Tuhan, kenapa ambil? Kenapa tidak kembalikan kepada Tuhan? Masih berani ikut kebaktian? Saudara memberikan uang untuk pelacur, memberi uang untuk nafsu, untuk seks, untuk buku-buku seks, untuk kosmetik. Jauh lebih dari uang yang kau berikan untuk menunjang pekerjaan Tuhan. Mereka masih menganggap diri orang Kristen yang baik. Saudara-saudara, Yesus Kristus berkata, ikutlah. Yesus Kristus berkata, supaya sukacitamu ada padamu. Supaya sukacitamu menjadi penuh. Apa artinya? Sukacitamu tidak mungkin penuh. Sukacitamu dari dunia tidak penuh. Tidak mungkin penuh. Kecuali sukacita yang ku miliki sendiri ku berikan kepadamu. Baru engkau akan merasakan penuhnya sukacita. Saudara-saudara saya selalu capek luar biasa. Apalagi menjelang usia tua. Makin merasa capek. Merasa letih. Tapi saya berkata saya senantiasa merasakan penuh sukacita. Hatiku, jiwaku selalu dipenuhi dengan sukacita dari surga. Even though I'm so tired, so bored, but I know the spiritual joy is filled in my heart. I always enjoy the fullness of the joy from heaven, where I'm doing His will. Yesus berkata, aku senantiasa melakukan apa yang diperkenan oleh Bapakku. Saat itu banyak orang dengar kalimat itu langsung percaya kepada dia. Bukan karena fasih, bukan karena retorik, bukan karena khotbahnya baik. Karena dia melaksanakan tugas sebagaimana manusia seharusnya melakukan. If we are doing all your responsibility as being a man before God, people will get moved and they will turn to Jesus Christ.
Barang siapa yang menjalankan kehendak Tuhan, orang itu akan membuat gerakan rohani kepada orang lain. Dan banyak orang akan digerakkan oleh kembali kepada Tuhan. Yesus berkata, aku senantiasa menyenangkan Bapakku, melakukan kehendaknya. Saat itu langsung banyak orang percaya kepada dia. Satu kali lagi mengatakan, semua yang dikatakan Yohanes kepada Yesus Kristus, semua nubuat yang ditunjukkan kepada Yesus, tidak ada satu kalimat itu kosong. Maka di situ banyak orang percaya kepada Yesus Kristus. Dua hal ini apa artinya? When your witness is based on the truthfulness, kesaksian berdasarkan kesungguhan, dan hidup berdasarkan memperkenan Allah. Ini dua hal mengakibatkan banyak orang beriman. Orang tidak percaya kepada Tuhan bukan karena tidak ada khotbah. Banyak orang pintar berkhotbah tetap tidak mengakibatkan iman kepercayaan. Karena apa? Karena mereka sambil khotbah sambil melanggar apa yang dikhotbahkan. Mereka sambil menjadi manusia sambil melanggar hukum-hukum dari Tuhan. Mereka sambil mengatakan mereka melayani Tuhan sambil mencuri uang Tuhan. Orang bagaimana bisa percaya kepada kamu? Saudara-saudara, if you are truly bear witness for the glory of God, if you are truly obey God and live to satisfy His heart, people will automatically turn to God through your witness and through your behavior. Yesus berkata, sukacitaku akan berada di hatimu dan sukacitamu akan dipenuhi. Dua tahap. Bersukacita tapi tidak pernah puas. Kembali kepada Tuhan, jalankan perintahnya. Dan sudah jalankan perintahnya, sukacita dia akan masukkan sukacita. Dan sukacita dia akan mengisi, mempenuhi dan akan mempuaskan sukacita kita. Ini perintah dari Tuhan. Dan ini ajaran dari Yesus Kristus. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. As what I love you, you should love one another. And this is my commandment. Saya sudah bicara berkali di sini. Perintah Tuhan itu hanya dua yang besar. Yang pertama untuk intern. Yang kedua untuk eksternal. Untuk intern di dalam gereja, saling mengasihi. Untuk di luar, sehati mengabarkan Injil. You love one another inside, and you preach the gospel bravely outside. These two commandments will make you a perfect Christian. Orang Kristen yang sempurna adalah orang Kristen yang mengasihi. Orang Kristen yang sempurna ada orang yang menjalankan tugas. Saya berkali-kali dan saya tidak bosan mengatakan, orang di dunia yang paling saya hormati, yaitu orang yang mengabari Injil. Jangan heran kenapa saya begitu memperhatikan, begitu membela, begitu mengasihi orang yang mengabari Injil. Karena itu orang paling langka di dunia. Kenapa engkau tidak mau menjadi orang yang mengabarkan Injil? Kenapa engkau tidak memberitakan firman Tuhan kepada orang lain? Tahu tidak begitu banyak orang tidak ada pengharapan. Kecuali telinga mereka boleh mendengar Injil keluar dari mulutmu. Dan engkau yang mempunyai rahasia. Engkau yang mempunyai berita. Engkau mempunyai kabar baik. Engkau tutup mulut. Sehingga mereka hancur hari depan. Mereka tidak mungkin mengenal Tuhan Yesus. Let the fire burn on now. Even start from now. Continuously. To burn our heart. To love God. To walk in His commandment. Perintah Kristus saling mengasihi. Perintah Kristus mengabarkan Injil. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk pengajaran-pengajaran yang penting, yang pedih, yang sangat sulit kami terima. Engkau sudah berikan kepada kami. Kami berterima kasih. Ini merupakan karunia ajaib. Ini merupakan anugerah yang kami tidak layak terima. Tapi Engkau tetap mau memberikan. Supaya kami menjalankan perintah-Mu. Dan sukacita kami boleh dipenuhi. Karena sukacita Tuhan akan dikirim masuk ke dalam hati kami masing-masing. Dengar doa kami Tuhan.
Kami berterima kasih, bersyukur dan kebaktian yang sudah Tuhan pimpin pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.